Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Wesley. Stambuk saya A42120123. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah pembelajaran ilmu kealaman dasar. Makalah ini judulnya Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pembahasan yang ada di dalam. Nah, yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sebelum membahas tentang sumber daya alam, sebaiknya kita mengetahui definisi dari SDA terlebih dahulu. Nah, menurut Slamet Riyadi atau Slamet Riyadi mendivisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer. Nah, sebagai sumber energi yang berpotensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, hidrosfer atau air, maupun yang ada di atmosfer atau udara, ya, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Herman Hairumen dia menyatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air dan perairan, biodata, udara dan ruang. Nah, panas bumi dan gas bumi juga ada. Angin, pasang surut dan arus laut. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. SDA dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa pengolahan SDA berdasarkan pada sifatnya, potensi dan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air dan tanah, disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, sini juga ada terbagi 3 macam dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1976 tentang pertambangan dan bahan galian diklasifikasikan menurut kepentingannya bagi negara sebagai berikut. Yang pertama, golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis. Contoh, semua jenis batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, aluminium, timah putih, mangan, besi, nikel, dan sebagainya. Bahan galian ini penting untuk menjamin perekonomian negara. Nah, yang kedua, golongan B, yaitu golongan bahan galian vital. Contoh, emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, asbes, dan sebagainya. Bahan galian penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Nah, bagian C, golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Bahan galian yang termasuk bahan industri,
ya bahan industri. Lanjut. Nah, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Permanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini. Yang pertama, masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, ini sedangkan pada saat ini situasi sedang diserang atau kita sendiri juga merasakan bagaimana rasanya kita terhadap wabah corona ini. Nah, yang kedua, masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Yang ketiga, masalah pengaduan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan bahan-bahan tersebut bila penggunaannya berlebihan dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. Dan yang keempat, masalah pembiayaan, penentu arah dan pola pendidikan, riset dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara satu dengan negara lain. Ya, jadi sekian saja penjelasan saya. Terima kasih.